Oke, selamat datang kembali di channel saya. Selamat bergabung kembali, di mana channel membahas tentang forex, tentang finansial, juga beberapa tentang teknologi. Sebelumnya, seperti biasa, saya ingin infokan yang ingin mendapatkan rebate atau cashback dari trading, silahkan cek link di kolom deskripsi, yaitu di Omah Rebate. Anda bisa mendapatkan rebate saat trading atau cashback. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu strategi yang mana strategi ini diharamkan oleh beberapa trader tapi dicintai juga oleh banyak trader. Strategi ini adalah yaitu strategi Martingale. Nah, pada video ini saya akan bahas strategi Marti ini, apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan strategi ini untuk memperoleh keuntungan. Karena dengan strategi ini ternyata banyak sekali yang suka. Walaupun beberapa trader mengatakan bahwa strategi ini adalah 99% win, tapi 1%-nya adalah MC. Paham kan? Bukan 1% loss, tapi 1% MC. Nah, mari kita lihat bagaimana sebenarnya strategi ini. Mungkin bagi yang udah paham, skip aja video ini, tapi tetap sharekan ya. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu tentang strategi ini, bisa kita simak. Oke, strategi martingale. Kita coba lihat dulu, apa arti strategi martingale. Kita tulis ya, martingale forex. Keluar nggak, coba artinya apa? Ini diblokir ya. Apa itu teknik martingale? Nah, coba kita lihat. Nih, dalam forex trading, strategi martingale adalah strategi untuk mendapatkan profit sekaligus menutup total kerugian dari transaksi sebelumnya melalui penggandaan modal. Oleh karena itu, ketika menggunakan strategi martingale ini, risiko pada transaksi berikutnya selalu meningkat seiring dengan meningkatnya kerugian. Nah, untuk lebih detailnya akan saya coba jelaskan. Oke. Gimana ya cara jelaskannya? Oke, saya buka ini dulu deh. Nah, jadi strategi martingale ini sebenarnya konsepnya adalah bahwa harga itu tidak akan bergerak lurus. Jadi harga itu kan dia tidak akan seperti ini terus kan, melainkan harga itu akan mengalami retracement atau mengalami koreksi. Oke, jadi harga itu sebenarnya seperti ini. Dia akan naik, dia mungkin nanti akan turun. Dia akan naik lagi. Dia mungkin akan naik lagi. Bentar ya, ini agak error. Keluar ya. Dia akan naik lagi. Nanti dia akan turun lagi. Dia mungkin naik lagi. Nah, jadi misal kita lakukan order, ini kita hapus dulu ya. Misalkan gini, kita melakukan order, enaknya apa? Order buy. Kita kan akan berharap bahwa harga itu akan bergerak naik, ya kan? Harga itu kita beranggapan akan bergerak naik. Misalkan kita order buy di sini, di garis ini
kita lakukan order buy. Kita buy di sini, buy 0,1 lot. Oke. Ternyata saat kita buy, harga itu malah turun, ya. Jadi harga malah turun dan kita buy, harga tuh malah turun di sini. Nah, di sini harga malah turun. Oke deh, contohnya kita ini turun di sini. Nah, dengan strategi martingale ini orang akan menggandakan lotnya. Maka di sini akan melakukan buy lagi. Buy lagi mungkin 2 kali ya, biar gampang saja. 0,2 lot. Let's say ini adalah turun berapa? Turun 10 pips. Jadi di sini kita berikan contoh harga saja biar enak ya. Harga waktu itu di 1.0 serat. Nah, gampang memang. Nah, ini ya di harga sini turun 10 pip. Di sini di harga 1.0 berapa? 4, betul ya, 10 pip ya, 100 poin. Nah, di sini maka dia akan mengalami minus 10 pip 1 lot, dan di sini harapannya adalah market akan berbalik naik. Oke, tapi kenyataannya market turun lagi. Mungkin dia naik. Dia naik mungkin. Wah, seneng kan? Ternyata dia turun lagi. Gimana sih sebenarnya? Nah, ternyata dia turun lagi. Nah, di sini turun lagi 10 pip. 10 pip. Maka orang ini yang melakukan strategi martingale akan membeli lagi buy 0,4 lot. Nah, di sini berarti di harga 1.04800. Oke. Paham ya? Jadi saat kita berharap harga naik, ternyata harga malah turun, maka buy lagi dan buy lagi. Kemudian harga ternyata berbalik ke sini, naik kembali ke sini. Nah, di sini kira-kira di tengah ini ya, kira-kira berarti dari 10 pip ini naik 5 pip, berarti naik 15 pips. Ya. Naik 15 pips. Kalau kita lihat kondisi seperti ini, maka bisa kita simpulkan bahwa kondisi ini mengalami loss, ya kan? Dia turun di sini atau turun 5 pips,
Yang ini mengalami profit 5 pips, yang ini profit 15 pips. Coba kita hitung hasilnya ya. Pertama, di sini posisi pertama yaitu rugi 5 pips. Oke. Ntar kok nggak mau diklik. Oke, di sini yang 0,1 lot loss 5 pip. Coba berapa berarti? 1 pip 10 dolar. 0,1 berarti 1 dolar. Berarti dia minus 5 dolar. Betul kan? Dia minus 5 dolar. Kita lihat posisi yang kedua. Yang 0,2 lot. Profit 5 pips. Betul ya? Kalau salah nanti cek di komentar, di kolom komentar, tolong di komen salah hitungnya. Jadi dia untung sebesar 5 dikalikan 1 kalikan 2, jadi 10 dolar. Oke, terus di posisi yang ketiga 0,4 lot, profit berapa? 15 pip. 15 pips. Untung berapa ya? 54, 60 dolar. Nah, di sini kelihatan kan bahwa dengan berbalik arah tidak perlu sampai ini, tidak perlu sampai ke sini, kondisi sudah untung. Totalnya total profit berarti 70 dolar dikurangi 5 dolar dengan 65 dolar. Oke, paham kan? Bahkan saat dari sini itu hanya naik sedikit saja, naik 10 pips. Coba ya, naik 10 pips masih untung nggak ya? Kita simulasikan di sini, misalkan naik 10 pips. Maaf nih sebentar. Cara hapusnya gimana? Ini hapus dulu. Ini aja deh, nih pakai warna biru. Jadi di sini nanti ini naiknya hanya 5, misalkan naik 5 pips, naik 5 pips. Coba kita lihat posisi pertama loss, posisi kedua loss, posisi keempat profit. Apakah posisi ini bisa mengcover dua posisi berikutnya? Ya, coba ya, posisi pertama 0,1 lot loss profit. Di sini 10, di sini ini tadi kan 10 pip juga ya. Anggapannya 10 pip, ini 10 pip. Jadi ini 10 pip, karena naik 5 pip berarti dia 15 pip. Dia loss 15 pip. Oke. Berarti dia lossnya minus 15 kali 15 dolar. Betul ya? 1 pip 10 dolar, kalau 0,1 kan 1 dolar, berarti 15 dolar. Kemudian posisi kedua
0,2 lot, loss berapa? Dari sini ke sini 5 pip, karena ini 10 pip sampai 10 pip, ini per garis ini anggap 10 pip ya, jadi dia loss 5 pip, jadi minus 10 dolar. Berarti dia udah minus 25 dolar. Kita lihat posisi yang ketiga. 0,4 lot, profit 5 pips, sama dengan 20 dolar. Kondisi seperti ini, coba kita jumlahkan, minus 25 plus 20, ternyata masih rugi 5 dolar. Nah, jadi kalau Anda ingin membuat strategi martingale ini, Anda harus menghitung benar jumlah lotnya berapa, terus dia naiknya itu di berapa pips. Contohnya, ini tadi dengan kita naik 5 pips, ternyata belum profit, masih loss 5, tapi lossnya tetap lebih kecil daripada kita nggak melakukan averaging atau martingale ya. Bayangkan kita tidak membuka lot yang ketiga atau 0,4 lot. Di sini di posisi naik 5 pips ini, maka kita masih rugi. Ini ya, masih rugi 25 dolar. Oke, sebenarnya martingale ini adalah strategi judi. Contohnya misalkan Anda bermain flip coin ya. Flip coin sama teman. Anda melakukan taruhan, terus Anda tuh taruhan pada satu sisi saja seterusnya dengan menggandakan nilai taruhannya. Kan dia itu kan peluangnya kan probability-nya 50-50 kan. Coba deh Anda sama teman Anda tantang main seperti dengan cara seperti ini. Misalkan oke, lempar head atau tail. Nah, misalkan kita pilih head, terus kita ituin, kita pasang 1000. Oke, interupsi tadi ada sedikit gangguan. Tadi sampai mana ya? Tadi, oh ya. Jadi kita penting di sini untuk menentukan naik seberapa agar totalnya sudah profit, kita langsung close. Jadi sebenarnya metode martingale ini adalah metode recovery ya, untuk menyelamatkan jika kita melakukan salah arah dan kita mengacu pada market itu. Misalkan kita salah arah, dia akan sell. Kita misalkan gini nih, kita mau open buy, ternyata kita salah prediksi bahwa ternyata market itu adalah bearish atau turun. Nah, martingale ini berteori bahwa turun tuh gak akan lurus, perlu ada koreksi dikit. Contohnya ini ya. Jadi dia turun tuh gak langsung ke sini, tapi dia akan ada naik dikit, turun lagi, naik dikit. Nah, disinilah biasanya kita mengambil keuntungan dengan strategi martingale. Begitu kita lihat akun kita udah positif, saran saya langsung close aja, close all aja, close semua, yang penting kita selamat. Jadi martingale ini bukan strategi untuk kita terus-terusan sih sebenarnya, tapi kita untuk jaga-jaga saja. Kalau kita melakukan posisi dan salah arah, kita lakukan strategi ini. Oke. Dan ini Anda harus memperhatikan benar-benar ketahanan dari margin Anda, karena
lotnya tadinya 0,1 terus naik jadi 0,2, 0,4. Kalau masih salah arah lagi Anda akan buka 0,8, salah arah lagi 1,6. Makanya banyak robot-robot yang berbasis martingale itu biasanya disyaratkan count-nya dalam balance yang lumayan, karena dia akan membuka dengan lot terkecil, tapi dia untuk berjaga-jaga kalau koreksinya itu kurang. Jadi koreksinya itu kurang memenuhi martingale itu akan menghasilkan nilai positif. Jadi dia bisa sampai open sampai 10 layer, 20 layer. Kan makanya sangat dibutuhkan balance yang kuat. Nah, makanya orang bilang bahwa 99% strategi ini win. Betul. Balik sedikit seperti ini, dia langsung win kok. Sini, straight, langsung win. Tapi kalau dia gini, terus nanti gini, belum biru atau belum profit, dia turun lagi, gini, turun lagi, dan seterusnya, maka namanya bukan loss lagi, tapi bisa margin call kalau balance-nya tidak benar atau tidak kuat. Nah, begitu ya. Jadi strategi ini memang sebenarnya strategi yang berbahaya. Namanya juga gambling ya. Jadi kita menambah, kan aneh. Wong kita buy, market turun malah kita buy lagi. Gandakan lagi lotnya. Apa enggak itu berbahaya? Cuman di sini kan kita melihat pair-nya, pair itu sering koreksi apa tidak. Jadi kita bisa lakukan strategi martingale ini. Dan di sini saya tidak mengajarkan strategi martingale dipakai untuk asal-asalan open, karena memang banyak juga robot yang asal open kan, begitu dipasang dia loss, dia dipasang dia langsung open tanpa analisa apapun. Pokoknya dia mengandalkan strategi martingale ini, dia akan buy atau sell. Begitu buy market turun, dia akan marti kedua, ketiga, keempat profit. Itu ya. Jadi memang strategi martingale ini strategi yang win rate-nya itu sangat besar. Tapi resikonya itu bukan loss lagi, tapi MC. Jadi pergunakan strategi dengan bijak. Saya pun memakai ini untuk trading manual saya. Misalkan saya mengalami salah posisi dan saya ini kok kayaknya mau retrace dikit nih. Misalkan gini nih. Misalkan saya posisi buy di sini, buy di sini. Kemudian ternyata marketnya turun. Nah, di sini saya melihat potensi kok kayaknya dia ini pas support nih, di sini pas support nih. Ini mungkin pas daerah support. Kayaknya kalau saya melihat ini mau mantul ya. Ini mau mantul ke sini, ke arah sini. Ke arah sini. Sorry, samakan aja biar enggak. Ke arah sini. Dia udah mantul dikit. Wah, kayaknya bakalan mau retrace dikit nih, walaupun mungkin dia bisa saja akan lanjut ke bawah seperti ini. Nah, di sini saya open buy lagi. Lotnya saya hitung, saya perkirakan. Nah, akhirnya dia naik di sini dan menutup posisi loss saya di sini. Langsung saya close, tidak usah mencari profit yang besar. Karena ini adalah metode recovery. Oke, paham semuanya ya? Di sini saya bukan final advisor atau bukan penasihat keuangan yang memberikan sinyal atau memberikan metode ini agar dipakai bagi Anda yang kurang paham. Di sini saya sebenarnya menyampaikan bahwa di dunia trading ini banyak sekali metode-metode seperti ini. Ada lagi nanti mungkin yang kedua akan saya bahas tentang hedging ya, hedging. Ini kebalikannya. Nah, belum saya beritahukan ya, lupa saya bahwa martingale ini dia sangat cocok dengan market yang bolak-balik. Nah, misalkan kayak gini, bolak-balik, retrace, itu dia suka. Kayak gini, sorry.
dia market gini, terus nanti ini balik-balik gini, yes, balik-balik gini, jadi lagi, itu dia suka. Ini lagi, ini, Marti itu suka, cocok strategi Marti karena dia tidak akan kena tren yang panjang. Beda kalau seperti ini, setelah ini dia pancing gini sedikit, cuma sedikit, padahal dia harus Marti positif di sini ya, di level ini, baru dia di level ini dia mungkin baru take profit, tapi market nggak bersahabat sampai di sini dia turun lagi. Nah, ini strategi Marti ini sangat hindari kondisi market yang seperti ini. Jadi sebagai pengetahuan bahwa Marti ini mencintai kondisi yang ranging atau bolak-balik, naik turun, koreksinya banyak, nggak koreksi sedikit, itu sangat bagus untuk pasar Marti atau untuk strategi Marti seperti ini. Kalau untuk yang trending, kondisi trending ada lagi yaitu hedging, nanti akan saya bahas di video saya berikutnya. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang strategi martingale, atau ada yang menyebutnya Marti, ada lagi menyebutnya martingale. Semoga ini bisa menjadi tambahan informasi buat kalian, buat para pemirsa TV. Bisa jadi bahan referensi untuk digunakan ataupun untuk diketahui saja. Dan bagi yang menghujat, tidak suka strategi ini, silahkan tidak usah menggunakan. Bagi yang suka dan bahkan ada yang sangat-sangat mencintai strategi martingale ini, monggo silahkan Anda gunakan sesuai dengan risiko yang bisa Anda tanggung sendiri, profit Anda sendiri, uang Anda sendiri. Saya hanya memberikan informasi saja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya.